Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Amalia Siregar dari jurusan Perbandingan Mazhab Sambuk 2017, Fakultas Syariah dan Hukum, dan Bapak Adenan Ristonga MA sebagai dosen pembimbing lapangan saya. Di sini saya akan menjelaskan sumber hukum Islam, dan di sini saya hanya membahas tentang ijtihad. Sumber hukum Islam terbagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Yang saya bahas tentang apa itu ijtihad. Ijtihad adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum untuk mengetahui hukum syariat. Hubungan ijtihad dengan akal ialah akal sebagai alat pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menjadi sumber hukum Islam ketiga. Dasar hukum ijtihad yang pertama dari Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, apabila terdapat dua perbedaan pendapat maka dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Dan hadis Mu'adz bin Jabal yang mengatakan tentang apa itu berijtihad. Bentuk ijtihad apabila dilihat dari segi jumlah pelaku terdapat dua bagian, yaitu ijtihad fardhu dan ijtihad jama'i. Dan jika dilihat dari segi objek terdapat 3, yaitu persoalan hukum yang sifatnya jani, hal-hal yang tidak ada ketentuannya, dan masalah hukum baru yang tumbuh dan berkembang. 9 syarat mujtahid. Yang pertama, menguasai bahasa Arab. 2, memahami Al-Quran. 3, mengetahui ilmu hadis. 4, menguasai sumber hukum Islam. 5, menguasai 6, mengetahui rahasia dan tujuan hukum. 7, jujur dan ikhlas. 8, menguasai ilmu-ilmu sosial. 9, dilakukan secara formal. Golongan mujtahid yaitu mujtahid mutlak, terdiri dari para ulama, dan ulama lah yang pertama kali mengusahakan terbentuknya fikih. 2, Abu Hanifah bin Anas. Sedangkan mujtahid mazhab, orang yang melanjutkan dasar-dasar ajaran. Mujtahid fatwa, yang pertama menentukan hukum suatu masalah melalui fatwa. Yang kedua, Majelis Ulama Islam dan DSN Mukhalif, yaitu Majelis Tarzim Muhammadiyah Nahdlatul Ulama. Metode ijtihad, yang pertama ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga istidlal, yang keempat al-masali al-mursalah, yang kelima istihsan, yang keenam istishab, yang ketujuh Apa itu ijma? Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Sekarang ijma sulit dilakukan karena luasnya bagian dunia yang didalami oleh umat Islam. Contoh ijma yaitu dalam surah An-Nisa ayat 3 yang membahas tentang pernikahan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sekarang kita akan membahas tentang qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hukum hal lainnya yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah karena persamaan ilatnya atau akibat. Contoh qiyas terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang membahas tentang khamar atau minuman-minuman yang memabukkan. Ketiga, istidlal. Apa itu istidlal? Istidlal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Contoh, menarik garis antara adat istiadat yang telah lazim di masyarakat dengan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam untuk dijadikan hukum Islam. Masalah al-mursalah. Masalah al-mursalah adalah menentukan hukum suatu hal yang terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan umum. Contohnya, penetapan hukum pajak penghasilan. Syarat penggunaan masalih al-mursalah dalam berijtihad, yaitu masalih al-mursalah tersebut adalah masalih yang hakiki dan bersifat umum.
Masalah tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan syara dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Apa itu istihsan? Istihsan adalah menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Terdapat suatu contoh istihsan, yaitu pencabutan hak milik seseorang atas tanah untuk pelebaran jalan atau irigasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Istihsab. Istihsab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Al-yakinu la yuzalu bil syakki. Kaidah fikih dalam istihab. Apa yang ditetapkan dengan suatu yang meyakinkan tidak dapat dihilangkan dengan suatu yang meragukan. Solihun lidafi'il lail isbati. Contoh istihab. A menikah dengan B secara sah. Kemudian A meninggalkan B di dalam waktu yang lama tanpa proses bercerai. C melamar B, namun perkawinan tidak dapat berlangsung karena status hukum B masih istri A selama tidak dapat dilakukan bahwa A telah menceraikan B. Apa itu urf? Urf adalah adat istiadat atau kebiasaan dari masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tetap dapat berlaku bagi masyarakat tersebut. Kaidah fikih, al-adatu muhakkamah atau adat dapat dilakukan dengan masyarakat. Syarat pemberlakuan urf. Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Urf tidak berlaku umum dan merata di masyarakat setempat. Urf itu telah berlaku pada saat itu, bukan ditetapkan kemudian. Urf tidak bertentangan. Contoh urf ialah diat atau uang tebusan darah dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban, merupakan hukum adat yang berlaku di masyarakat Arab dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Berikut adalah perkembangan ijtihad dalam masyarakat. Berikut penjelasan saya tentang ijtihad. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi saya dan kawan sekalian. Jangan lupa untuk di like, subscribe, and comment. Stay healthy, stay at home. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.